Nah guys, di video kali ini saya mau coba review power supply darinya Sugon yang tipe 305 PM ya. Dan ini memang murni punya saya sendiri dan saya pun juga tidak di endorse. Nah, maksud dan tujuan saya buat video ini barangkali ada teman-teman nanti yang ingin beli power supply ini, tapi kalian ragu ya, ragu karena apa? Karena takut kalian itu tidak bisa menggunakannya. Karena yang seperti kita ketahuin, seperti yang teman-teman lihat di video ini untuk power supply Sugon sendiri ini punya banyak tombol ya teman-teman. Dan sebenarnya itu terjadi juga di saya. Itu sekitar 1 bulan yang lalu, saya sempat naksir ya sama power supply ini dan saya sempat bingung guys. Bingungnya kenapa? Karena ya itu tadi, saya takut tidak bisa menggunakan power supply ini. Karena kan memang ini tombol-tombolnya itu terlalu banyak menurut saya. Dan akhirnya setelah saya diskusi ya sama teman-teman yang sudah punya waktu itu, dan kebetulan pula memang di daerah saya itu ada teman yang punya, dan dia pun juga baru beli ya, kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Dan akhirnya saya putuskan ambil yang tipe ini guys ya. Memang sebelumnya itu untuk power supply Sugon ini adalah opsi terakhir rencananya ya. Karena ada merek lain itu yang harganya di bawah ini ya, paling selisih sekitar 300 sampai 400 ribu ya guys. Dan dia punya ampere yang jauh lebih besar. Kalau ini kan yang seri 305 PM, dia cuman ampernya itu cuma mentok di 5 ampere, sedangkan yang opsi lainnya yang saya pengen waktu itu bisa mencapai 10 ampere. Dan untuk Sugon sendiri yang modelnya sama seperti ini, dia juga punya yang 10 ampere tapi harganya jauh lebih mahal ya guys. Itu sekitar 17 atau 19 ya, hampir 2 juta lah intinya. Kalau yang tipe ini harganya waktu itu saya dapat di harga sekitar 1,3 lebih ya, hampir 1,4 kalau nggak salah ya. Artinya lebih murah. Memang dia ampernya itu support hingga 5 ampere. Nah, di sini teman-teman yang sekiranya pengen beli atau kalian tuh masih ragu ya bagaimana sih cara penggunaannya. Nah, ternyata guys untuk power supply ini dia nggak ribet ya. Dia sangat-sangat simple. Nah, di sini saya akan coba jelasin ya teman-teman. Di sini ini pastinya adalah tombol power. Kita akan coba langsung hidupin. Nah, ini tampilannya dia sangat sederhana. Ini adalah tombol power untuk kita menghidupkan power supply-nya, dan ini seperti colokan biasa, ini colokan power dari power supply ke handphone kita. Dan ini adalah port USB yang mana ini bisa langsung kita pakai ke handphone kita ya. Nah, yang di atas ini beda guys. Ini kalian harus hati-hati ya kalau kalian mau pakai yang bagian atas ini yang warna hijau ya. Nah, ini guys, ini output yang dikeluarkan itu sesuai dengan yang tertera di layar kita guys. Nah, itu hati-hati guys ya. Saya sarankan kalau kalian belum ngerti itu kalian pakai aja yang di bawah, karena ini sudah fix dan ini aman untuk dipakai langsung colok ngecas gadget kita ya. Tapi kalau di sini itu kalian harus setting dulu guys. Nah, kemudian di sini ini ada tombol M1 sampai M4. Ini apa ya bahasanya, untuk settingan simpanan ya. Contoh kalau kita klik M1, nah di sini sudah tersetting voltasenya itu 3,8 volt dan ampernya itu di 2 ampere. Nah, kalau yang dua itu sudah tersetting di 0,42 volt ya. 4,2 volt dan ampernya itu di sekitar 2,2. Begitu juga yang tiga. Nah, ini sebenarnya default bawaannya itu bisa berbeda-beda ya guys. Dan ini sebagian itu sudah saya rubah settingannya. Ini yang biasa saya pakai itu ada di sini sama di sini ya teman-teman. Nah, ini 5 volt ini nggak cocok ya kalau kalian pakai di handphone, kayaknya nggak bisa. Dan di sini ada pengaturan juga kalau misalkan kalian geser ke kanan ke kiri ya,
dia maksimal itu ada di 8,4 volt. Nah, ini adalah tombol untuk mengubah voltase guys. Tuh, dia akan mentok kalau misalkan posisinya itu kalian geser ke sebelah kiri. Tapi kalau misalkan kalian geser ke sebelah kanan, maka dia bisa mencapai 30 voltase gitu ya. Tuh. Bisa sampai 30 volt. 31 ya. Tapi kalau kalian geser, dia hanya mentok di 8 volt. Nah, kenapa saya ambil ini guys? Oh ya, yang di bawah ya, di bawah ini untuk ampere ya. Nih, kalian tinggal geser-geser aja guys. Nih. Nah, terus nah, yang buat saya bingung kemarin itu ada di sini guys. Ini ada con OCP, kemudian on-check OCP. Nah, kemudian ini ada CC, kemudian ini ada CV ya, dan ini ada log. Nah, ini saya coba jelasin nih, karena mungkin teman-teman bakal bingung di sini ya, penggunaan ini. Dan ini ada tombol-tombolnya juga. Nah, sama, saya kemarin juga sempat bingung di sini guys. Ini fungsinya untuk apa? Nah, di sini kalau kita tekan, nah dia akan nge-lock ya. Jadi kita nggak bisa ngatur ini, meskipun kita putar-putar dia tidak akan bisa tersetting ya atau berubah angkanya. Tapi kalau untuk kita unlock, kita tinggal tahan aja. Tuh, tekan dan tahan ya. Di bagian bawah ini nggak ada fungsi apa-apa. Nah, dia cuman untuk ngatur watt ya teman-teman. Bukan watt, tapi ampere ya. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk CONTOCP dan ONCOCP ya, ini sebenarnya sih sama aja ya. Ini untuk kontrol ini ya, untuk kalau terjadi short. Jadi kalau misalkan tiba-tiba short, dia akan bunyi beep gitu guys. Kalau untuk yang con OCP ini, dia akan bunyi beep berkali-kali ya, terus langsung bisa digunakan. Tapi kalau misalkan one OCP ini, kalau tidak salah kemarin saya coba, dia harus dimatikan dulu ininya, power supply-nya, nanti dihidupkan lagi baru bisa kita pakai lagi. Nah, di bagian ini ada CC dan CV. Nah, ini ya salah satu fungsinya sebagai power supply. Ini dia juga bisa berfungsi sebagai MBR atau untuk biasa kita pakai untuk ini ya, menghancurkan short ya. Dan caranya itu teman-teman tinggal menonaktifkan yang lampu di atas ini ya, baik itu posisinya di awal di con OCP ataupun di on COCP ya. Ini yang penting ini harus di off kan ya. Kalau misalkan ini kan posisinya di con OCP, berarti saya tekan ini, maka dia akan off. Nah, ini fungsi MBR-nya ini aktif ya teman-teman. Jadi ketika ada short, dia tetap harusnya itu tetap ngalir ya ke handphone kita ataupun ke laptop ya, atau ke perangkat yang kita sambungkan ke power supply ini. Dan kalau kita pasang ONCP gini, ONCOCP, nah dia akan ketika terjadi short, maka dia akan putus ya, arusnya itu akan putus gitu. Jadi dia akan berfungsi sebagai MBR jika kedua lampu ini dimatikan gitu. Nah, untuk fungsi lainnya sih ya nggak ada sih guys, nggak ada yang ribet ya. Yang pasti power supply ini kenapa saya ambil itu rencananya, bukan rencana ya, tapi memang saya butuh yang saat ini minimal itu dia 5 ampere. Kalau bisa lagi sih bagusnya 10 ampere ya, karena untuk jangka panjang. Karena yang power supply saya yang lama itu cuman 1 ampere ya kalau nggak salah itu. Dia cuma 1 ampere, jadi kemampuannya itu dia terbatas. Makanya saya butuh yang minimal 5 ampere, yang mana nanti bisa saya pakai untuk keperluan perbaikan di laptop ya guys. Karena untuk laptop sendiri itu minimal dia di 5 ampere. Nah, oke, mungkin segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Oke, thank you dan bye-bye.